Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Bulan Sepotong. Dalam seri yang ke-577 ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Bagaskara, Narto Bantur sebagai Ronggololono, Jumali sebagai Pangeran Pekik, Haryono sebagai Gelagah Biru, Anis Yuliatri sebagai Sima, Dedi sebagai Sawer, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Adipati Ronggololono sangat tidak enak hati. Bagaskara pun tidak mengerti apa sebetulnya yang diinginkan oleh orang kepercayaan Pangeran Pekik itu. Ronggololono mengangguk-angguk sambil mengeraskan rahangnya hingga terdengar gemeretak. Jadi Paman benar-benar ingin mengundurkan diri? Aku merasa tidak berguna dan aku barangkali sudah tidak dibutuhkan di sini. Pangeran sudah bisa memutuskan sendiri tanpa mempertimbangkannya dengan saya. Jadi, untuk apa aku di sini? Apakah Paman tidak takut bila dikatakan balelo? Bagaskara, aku cukup tua untuk menjalani hidup ini. Sudah 30 tahun aku mengabdi di Surabaya ini. Cukup lama aku mengabdikan segala kemampuanku. Tapi, bila akhirnya seperti ini, entahlah. Kalau Paman mengundurkan diri, lebih baik bicarakan dulu pada Kanjeng Pangeran. Baiklah. Aku akan bicara dengan junjunganmu. Apakah Paman sudah memikirkan masak-masak tentang langkah Paman ini? Iya. Hamba sudah memikirkan masak-masak semua yang hamba putuskan. Hamba barangkali sudah tidak bisa melanjutkan pengabdian hamba selama di Surabaya ini. Paman jangan seperti itu. Saya masih memerlukan pemikiran Paman. Bagaimana Kanjeng Romo almarhum apabila mengetahui Paman mengundurkan diri? Apakah Paman sudah tidak ingin berkawan lagi denganku? Jangan seperti itu, Paman Ronggololono. Saya sudah terlalu tua, Pangeran. Pangeran memiliki pemikiran-pemikiran cemerlang dan masih memiliki tenaga perkasa. Orang renta seperti Ronggololono ini barangkali sudah tidak berguna lagi di Surabaya. Saya ingin menyepi, Pangeran. Paman, saya sedikit pun tidak bermaksud untuk menyakiti hati Paman. Tapi kekasaran saya tadi, saya minta maaf, Paman. Pangeran tidak salah pada saya. Tapi saya ingin menyepi dan meninggalkan kesibukan sebagai seorang pengabdi negara. Mudah-mudahan saja Kanjeng Pangeran bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sekalipun tanpa Ronggololono. Paman Ronggololono, kalau aku bersalah, aku minta maaf. Kalau memang Paman ingin menyepi, sumonggo. Tapi apabila Paman mengundurkan diri hanya karena sakit hati pada ucapanku yang tidak terkontrol, itu tidak sehat, Paman. Terus terang, saya memang tersinggung. Pangeran tidak menghargai hamba. Paman, maafkan saya. Tapi satu hal yang perlu Paman perhatikan. Orang semacam Mbah Dirun memang melakukan kesalahan besar. Apakah Paman tidak malu? Lalu bagaimana dengan saya sendiri? Berjalan merangkak. Merangkak-rangkak, Paman. Di bawah telapak kaki orang macam Mbah Dirun. Di mana harga diriku, Paman? Lalu aku ini sebagai apa? Aku ini seorang raja di Pati. Mana mungkin harus merangkak-rangkak di bawah kaki seorang dukun macam Mbah Dirun? Bagaimana pula ini? Kalau Paman sakit hati, itu karena Paman yang membawa Mbah Dirun. Tapi coba Paman berpikir, bagaimana seandainya Paman menjadi saya? Dan saat itu, Pamanlah yang merangkak-rangkak di kaki Mbah Dirun. Bagaimana, Paman? Bagaimana, Paman? Apakah aku salah? Kalau Paman yang menjadi aku saat itu,
Aku yakin Paman justru akan menghunus dan melemparkan pusaka ke arah orang tua yang tidak tahu diri itu. Aku benar-benar muak karena Mbah Dirun sudah keterlaluan. Dia orang pintar, tapi tidak tahu pintarnya. Dia tidak tahu menempatkan diri. Aku memang orang yang kasar dan keras, Paman. Tapi kalau diperlakukan seperti itu, aku sungguh tidak terima. Aku tidak akan pernah biarkan orang menginjak-injak harga diriku. Masa kan ada orang yang menyuruh pemimpinnya berlutut, sujud, merangkak-rangkak, merengek-rengek minta tolong? Apa susahnya dia menolongku sebentar? Apa salahnya membiarkan Paman Bagaskoro, Sima, atau Gelagah Biru menolongku? Jadi kumohon Paman mengerti. Kalau Paman merasa sakit hati masalah Mbah Dirun, aku pribadi minta maaf. Dan kumohon Paman tetap sebagai sesepuh Surabaya. Jangan tinggalkan aku, Paman. Pangeran masih membutuhkan hamba. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Aku belum gila, Paman. Aku masih waras. Bagaimana mungkin aku tidak membutuhkan Paman Rogolono? Paman adalah sesepuh Surabaya yang bisa aku andalkan. Kalau sampai Paman meninggalkan kedudukan Paman, bagaimana? Dan pada siapa aku harus minta pertimbangan? Sementara Kanjeng Romo telah wafat. Dan Paman tentu tahu bagaimana kepedihan saya. Tidak diperkenankan menguburkan jenazah Kanjeng Romo. Saya tidak dipercaya untuk mengikuti upacara pemakaman. Ini adalah pukulan berat buat saya, Paman. Paman tahu bukan? Dan saya memang sakit hati, Paman. Sakit hati. Dikiranya saya tidak sedih ditinggal Kanjeng Romo. Jadi kumohon, Paman tetaplah di sini. Kalau begitu, artinya Kanjeng Pangeran masih membutuhkan hamba. Baiklah, Pangeran. Pangeran Pekik menarik lengan Ronggololono dan diajaknya ke ruang dalam, ruang Proboyokso, ruang pribadi Pangeran Pekik. Kita tinggalkan mereka, kita menuju ke kediaman Simah, di mana ia telah diantarkan oleh Gelagah Biru sampai ke dalam rumahnya. Kau dengan siapa, Sima? Saya sendirian, Tuan. Kau berani tinggal sendiri? Sebetulnya tidak berani. Tetapi siapa yang mau menemani saya? Saya berterima kasih karena Tuan Gelagah Biru mau menemani saya. Rumahmu gelap sekali. Kenapa kau tidak menyalakan pelita? Ya, barangkali minyaknya telah habis. Mari masuk, Tuan. Kau mempersilahkan aku masuk, Sima? Iya. Kalau bukan Tuan, siapa lagi? Hanya Tuan yang berada di sini. Ada apa, Tuan? Ada orang lain di rumah ini. Siapa? Siapa, Sima? Siapa yang ada di rumah sini selain kita? Tidak ada siapa-siapa. Kau jangan bohong kepadaku. Siapa yang menemanimu di sini?
Aku tadi melihat kelibatan bayangan seseorang. Kalau tidak kawanmu, siapa yang berani menginjak rumah ini? Semua pintu karasan ini telah dijaga oleh prajurit. Siapa sih, Mah? Apakah benar Tuan melihat seseorang? Oh, saya jadi takut. Tenanglah. Saya akan memeriksa tempat ini. Saya ikut, Tuan. Kau tidak berani di sini sendiri, Sima? Kau di sini saja. Kau tidak perlu ikut. Tapi saya takut sekali, Tuan. Saya ikut, Tuan Gelagah Biru. Maksudku kalau kau ada di sini, kau nanti bisa melihat apakah benar ada orang yang melintas di sini dan memasuki rumahmu atau tidak. Nah, aku akan mencarinya. Kau di sini saja. Tuan, saya tidak berani. Saya takut sekali. Izinkanlah saya ikut, Tuan. Ikut memeriksa. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, Sima. Tuan. Ada apa lagi, Sima? Perkenankan saya memegang tangan kiri Tuan. Aduh, Sima. Kau ini bagaimana? Kalau nanti terjadi sesuatu dan orang itu menubruk kita, apakah aku bisa menjagamu? Sudahlah. Ayo, kau ikut di belakangku. Begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Alah, sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kau tidak akan pernah melihatku, Gelagah Biru. Iya. Matamu akan silau. Matamu akan tertutup kabut. Apakah kau tidak melihat sesuatu, Sima? Saya tidak melihat apa-apa, Tuan. Saya tidak melihat apapun. Tidak ada siapa-siapa. Tuan Gelagah Biru saja yang menakutkan hamba. Kalau aku bohong, aku bersedia kau potong lidahku. Aku tidak berbohong padamu, Sima. Tapi aku benar-benar melihat bahwa di depanku tadi melintas seseorang. Ya, kelebat hitam seseorang yang melompat dari ruang tengah rumahmu. Tapi hamba tidak melihat apa-apa. Sungguh, hamba tidak melihat. Atau barangkali mataku yang mulai rabun. Tapi tidak, sungguh. Aku tidak salah lihat. Aku benar-benar melihat orang melintas dan melompat dari ruang tengah rumahmu, Sima. Sima, ku minta kau berterus terang kepadaku. Terus terang bagaimana, Tuan? Apa yang harus saya katakan? Saya tidak melihat apa-apa. Sima, kalau kau melindungi siluman yang bersembunyi di rumah ini, aku akan melaporkan hal ini pada Kanjeng Pangeran. Tuan, Tuan ini bagaimana? Saya harus bicara apa? Lawang saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Menurut penuturan Mbah Dirun, bahwa siluman itu bisa bersembunyi dan tidak akan terlihat oleh ilmu Mbah Dirun yang begitu tinggi. Karena siluman itu dilindungi oleh seseorang, aku semakin curiga. Jangan-jangan kau bekerja sama dengan siluman itu. Tuan Gelagah Biru, begitu burukkah pemikiran Tuan atas diri saya? Aku bukan berpikiran buruk kepadamu, Sima. Tetapi aku hanya ingin memastikan, apakah kau benar-benar jujur kepadaku atau tidak. Kalau kau tidak jujur kepadaku, aku khawatir kau sendiri akan celaka, Sima. Siluman ular itu sangat sakti. Waktu ku tebas dengan pedang ia tak mempan. Kau tahu itu? Nah, kalau sampai kau menghadapi siluman ular itu tadi,
Lalu kau mau minta tolong siapa? Jelas aku tidak akan menolongmu kalau kau menyembunyikan sesuatu kepadaku. Sima, aku akan menjaga rumahmu ini bersama tuan-tuan prajurit yang ditugaskan Tuan Ronggololono di sini. Nah, disinilah aku ingin melihat kejujuranmu. Apakah kau sembunyikan sesuatu atau tidak? Kalau benar-benar ku ketahui kau sembunyikan sesuatu, akibatnya akan berat padamu. Aku akan melaporkan ini pada Kanjeng Pangeran Peki. Tega sekali Tuan menuduh saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Dan saya tidak tahu menahu mengenai makhluk siluman itu. Sungguh. Kalau kau tidak tahu menahu, kau tidak perlu takut padaku, Sima. Yang jelas aku mencurigai tempatmu ini. Masakan tempat tinggal orang sunyi seperti ini? Sima, apakah benar kau sendiri di sini atau kau... Tuan Gelagah Biru, mengapa Tuan bicara seperti itu pada hamba? Sungguh, hamba tidak melakukan apa-apa. Hamba tidak dusta pada Tuan. Saya berkata sejujurnya, di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini hanya ada hamba seorang diri. Sima, kau benar-benar tak lihat tadi. Kuharap jangan bohong kepadaku. Sima, katakan padaku di sini ada orang atau tidak? Kalau ada, di mana saya menyembunyikannya? Saya bicara jujur. Sungguh, di sini tidak ada siapa-siapa. Saya tidak bohong, Tuan. Kalau kau tak bohong, mengapa kau nampak pucat seperti ketakutan? Kenapa, Sima? Ada apa denganmu? Aku ingin tahu kau jujur atau tidak. Sima, katakanlah. Aku tidak akan berbuat apa-apa kepadamu. Kalau kau jujur dan terus terang. Ini demi kebaikan kita bersama. Gelagah Biru terkejut sekali saat ia berpaling dan memandang Sima. Ia seperti melihat sesuatu yang berkelebat di kejauhan. Lalu ia memperhatikan bayangan hitam itu yang melintas di dalam rumah Sima. Ia lalu mendorong Sima dan melompat mengejar bayangan itu. Ma, Nana berangkat ya. Dah. Dah. Aduh, senangnya lihat keluarga Bu Dani. Bahagia sekali. Bu Dani, apa sih rahasianya agar suami jadi romantis? Sederhana kok, Bu. Setiap hari saya selalu minum jamu pil rapat wangi. Khasiatnya luar biasa. Mengurangi lendir, mencegah dan mengobati keputihan, serta menghilangkan bau badan. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya jadi makin mesra dan pengennya rapet terus. Semakin rapet, semakin wangi, berkacamu, pil rapet wangi. Dengarkan pula komentar bintang film Marissa Haque. Setelah mencoba dan rutin meminumnya, jamu pil rapet wangi dari Deltomed Jamu Gunung Giri memang nyata bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pastikan pil rapet wangi, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.